Baik, salam kenal bagi mahasiswa yang sudah masuk. Terima kasih kemarin sudah pertemuan 1, 2, 3, 4 terupload di YouTube di kanal saya yang Gahala Ditya itu. Ada hashtagnya kok, hashtag pertemuan 1, 2, 3, 4 itu ya, dan ini pertemuan kelima. Ini memang saya mengambil di 1 hari sebelum jamnya, kan jamnya besok ya untuk kuliah ini kan Kamis ya. Nah, karena ada yang terlewat kemarin Kamis, ini saya ambil waktu itu. Jadi maaf jika mungkin malah mengganggu aktivitas mahasiswa yang sebenarnya hari Kamis tapi diajukan hari Rabu. Oke. Nah, kemarin juga sudah dibahas bagaimana sih sistem informasi di dalam perusahaan, entah itu yang kecil UKM pun sebenarnya udah enggak semua kecil, ada mikro, kecil, menengah ya. Dan kita tahu semua diindikatorkan dengan modalnya, kemudian bisa dari jumlah karyawannya. Nah, kalau ini kan semua jurusan TI ya, dimana walaupun TI itu bagian membuat sistem, entah itu aplikasi berbasis web ataupun Android ataupun yang lain. Akan tetapi kita harus tahu minimal bagaimana sih alur kerja dalam pembuatan sistem itu. Contoh, dengan bisa membuat sistem yang bagus dari basisnya entah yang apa namanya pakai Python, entah pakai sistem yang lainnya dulu apa namanya PHP, SQL, MySQL atau apa gitu ya, PHP. Tapi bagaimana jenengan bisa, mahasiswa itu bisa merangkum bahkan memberikan solusi jika dibutuhkan oleh perusahaan. Mas, aku pengen semua data karyawanku masuk. Oke. Kemudian setelah masuk nanti bisa kesimpan dengan baik. Nah, karena ada Mas Ilzam, ada Mbak Gini tahu, baiknya kalau hanya data masuk percuma nih Mas, Pak. Bagusnya gimana cara masuk? Kemudian data itu lengkap dengan biodata diri. Kemudian itu akan menjadi bagian database untuk penggajian, untuk dia kerja di bagian subdivisi mana. Kemudian setelah dia masuk sekarang mungkin ada kenaikan gaji yang per 5, per 3 atau per 10 tahun kan bisa menjadi database. Gitu lah. Jadi mahasiswa itu saat besok mengaplikasikan itu tahu fungsinya dan memberikan masukan. Mungkin itu akan sulit bagi mahasiswa karena ya jadi tambah gawean. Kudu nulis rampung tambah gawean. Tapi jangan bisa kok untuk tawar-menawar. Kalau saya buat seperti ini nanti biayanya segini. Kalau seperti yang saya usulkan itu datanya bagus Pak, tapi ada tambahan biaya segini. Nggak banyak kok Pak kalau kata-kata itu di teknik marketing lah ya. Ini kayak kita semua atau Mas Mbak itu beli di McD, kalau yang ice sekecil harganya 5.000, kalau yang tanggung 8.000, yang gede sekali 10.000, harganya beli yang gede sekali. Kan gitu. Nah, itu teknik pemasaran. Tapi dengan pengetahuan yang banyak, yang lebih daripada orang-orang itu bisa meyakinkan kalau perusahaan memilih dengan sebagai pembuat sebuah sistem. Nah, itu kemarin gitulah intinya fungsinya di sini. Maka di sini ada sistem informasi manajemen, walaupun dengan di dalam pembuatan aplikasi itu orang hubungannya oke, tetapi yang dibuat mahasiswa itu seperti ini. Maka penting mengetahui hal-hal yang akan dibuat itu. Oke, lanjut ya. Sistem informasi untuk keunggulan bersaing perusahaan dan lingkungan. Kemudian ada supply chain management, ada keunggulan kompetitif, ada tantangan persaingan global, tantangan pengembangan SIG, manajemen pengetahuan, perencanaan. Kita lanjut dulu. Nah, multinational corporation yang kemarin di pertemuan sebelumnya kita bahas yang internal. Sekarang sudah mulai ke eksternal.
ada multinasional corporation. Perusahaan yang beroperasi lintas pasar, negara, budaya. Terdiri dari perusahaan induk dan anak perusahaan. Pengelolaan informasi sangat penting untuk meminimalisir ketidakpastian. Ya, kalau yang di Indonesia yang kita kenal saja seringnya adalah ada Unilever, Microsoft, Philips, Toyota, Volkswagen. Ketiga ini termasuk raksasa di dunia masing-masing. Ya. Tetapi semua punya cara sendiri untuk memastikan data yang diterima. Contoh yang sering jenengan tangani. Mas, aku nganu ki Microsoftku minta update. Gitu kan. Minta update itu ada beberapa yang mereka pikirkan dan mereka putuskan. Dulu pernah terdengar isu 2015 atau 16, saya lupa sekitaran itu, di mana Microsoft akan menutup bisa mendenda ya bos, menghapus juga bisa laptop ataupun PC yang tidak menggunakan original. Pernah dengar kan? Nah, isu itu bisa dilakukan, benar-benar dilakukan, dan untuk membuat efek jerah bagi mereka yang tidak terkena. Contoh nih dilakukan di Jakarta, di kota gede, akhirnya di kampung-kampungan terimbaskan. Dia takut. Itu. Tetapi itu juga bisa menjadi umpan balik kalau si perusahaan, supaya mereka mengetahui jane iki sing nganggo Microsoft ki wong piro sih Indonesia. Karena sebenarnya dari sana pasti deteksi. Contoh nih gak punya saya, punya jenengan, kan dari semua. Kemudian yang ber-ID berapa, kemudian yang ber-ID tembakan berapa, itu pasti Microsoft punya data. Tetapi feedback yang diberikan juga kembali pada konsumen tidak semata-mata langsung close semua yang palsu, kan tidak. Masih ngomong bosone Jawa lah ya. Mana yang mereka harus menggunakan benar, mana yang bisa di loski dulu nanti per tahun karena ada internet ataupun per periodik dan tidak bisa digunakan dulu, nanti baru mencari crack-crackan. Nah, Microsoft pasti juga sudah melihat dari crack-crackan yang timbul. Terus berapa orang yang mendownload bisa kelihatan. Itu jadi data juga bagi si Microsoft. Kan gitu. Philips itu juga menggunakan feedbacknya dan dicontoh bagi produsen lampu lainnya. Kita bahas lampu aja yang Philips, karena Philips sekarang udah gak hanya lampu. Dari saklar juga ada pemain yang dia berbau home appliance lah gitu ya. Jadi dulu saat mungkin kita semua masih kecil ya, kita seumuran lah ya. Nah, kalau beli lampu Philips itu kalau rusak selama tanggal masih berlangsung sama 1 tahun kan dikembalikan, bisa diganti dengan baru. Yang pertama itu memastikan pelayanan kepada konsumen. Yang kedua itu menjadi jaminan bagian dari layanan. Philips itu mesti luwes kos tahu. Kan gitu. Yang ketiga bahwa setelah kembali barangnya kembali, jika ada yang rusak ya maksudnya kembali, Philips akan ngecek tuh kerdusku sama lampuku sembali ada sekian. Berarti ini bisa menjadi bagian dari kesalahan atau toleransi kesalahan yang dibikin oleh perusahaan, kan gitu. Mamanya Philips bisa nyala 10.000 jam. Ada dua kemungkinan. Lampunya dipanjer terus, tidak hanya malam, tetapi siang malam, kemudian rusak. Yang berikutnya memang ada kerusakan dari produksi. Nah, tetapi sudah diukur tuh 10.000 jam itu bagaimana? Di mana atau 5.000 jam ya, aku nggak hafal. Di mana 1 tahun
buat 350, oke 300 hari aja. Kali 24. Ya kan, udah berapa? Itu jadi itu. Kan gitu. Nah, itu jadi feedback. Oh, berarti produk Indonesia seneng itu 3. Contohnya makanan ya. Kalau pilih berarti awet, kemudian murah, kemudian akeh. Kayak makanan seperti itu. Padahal nggak bisa. Di dalam bisnis itu minim paling maksimal. Nek ora murah tok, ketemu nih sama akeh. Kemudian kalau tidak akeh, tetapi tidak murah, tetapi dia berkualitas, kan gitu. Sebenarnya itu. Nah, Toyota sama. Toyota itu membuat produknya kan ada warantinya. Garansi mesin 3 tahun, garansi mesin ada yang mungkin 5 tahun kan gitu. Itu untuk cek kekuatan, juga memastikan si konsumen itu percaya dengan produk-produk yang dibuat. VW juga sama. Karena VW terkenalnya zaman dulu itu tanpa radiator. Itu terkenal Pol tanpa radiator. Gitu. Jadi memang multinational corporation itu perusahaan yang beroperasi di lintas produk, kemudian terdiri dari perusahaan induk dan anak perusahaan. Seperti Toyota kan di sini banyak, kan gitu. Kemudian di pusatnya juga ada. Sebentar, izin saya tak masuk ke host Zoom, nggih. Sebentar. Masuk ke Zoom room sebentar. Sebentar, ini yang Zoom 26 kok lari. Bentar ya. Apa sudah dihapus sama nih? Zoom room. Nggak muncul ya Zoom roomnya ya. Maaf Mbak Windy, Mbak Dini Ikak, ini mata kuliahnya SIM ya? Mbak Dini. Ini yang SIM betulkah? Mbak Windy. Oke, bentar saya kasih pengumuman ya untuk di Zoom room 1 ya. Oke. Zoom room 1. Yang dari 26 nanti masuk ke Zoom 1 ya. Bisa enggak? Ya. Kita masuk di Zoom room 1 saja.
Oke, lanjut ya. Nah, koordinasi merupakan kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar global. Manfaat dari koordinasi meliputi 1. Fleksibilitas dalam merespon pesaing dan pasar. Kemampuan untuk mengikuti perkembangan kebutuhan pasar global, mengurangi biaya operasi keseluruhan, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, kemampuan mencapai dan mempertahankan keragaman produk perusahaan serta cara produksi dan distribusinya. Ini menjadi penting karena bagaimana cara membuat produk itu lebih murah dengan kualitas standar yang sudah diterapkan. Juga mengikuti peraturan-peraturan di setiap negara yang berbeda-beda. Contoh, Toyota masuk Indonesia, ya kan? Ada peraturan berapa persen untuk penggunaan bahan asli Indonesia, kemudian bagaimana rekrutmennya harus diisi orang Indonesia yang bagian apa, gitu ya, ada aturannya. Nah, kemudian di situ mengurangi biaya operasional yang tadinya build up datang dari mana, gitu ya, Jepang langsung itu build up. Satu kontainer hanya mungkin membawa 10, gitu ya, satu kiriman. Mungkin berapa feet gitulah ya, atau berapa gitu. Tetapi untuk jika dibuat produknya di Indonesia, maka dapat mengurangi biaya keseluruhan. Kirimnya hanya part-partnya itu ya, dirangkai di Indonesia. Bisa full assemblingnya atau semi dengan bahan yang ada lokal di Indonesia. Nah, kemudian peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Otomatis jika diproduksi di Indonesia ataupun di negara yang menjadi tujuan konsumennya, itu bisa lebih murah karena transportasi untuk kirim dan bahan baku atau kirim langsung produk jadi ke konsumen itu lebih murah. Kemudian bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Memenuhi kebutuhan pelanggan itu tidak hanya sekedar bagaimana mudah dikirim, akan tetapi bisa menyesuaikan customize dari si konsumen. Contoh, ada beberapa kendaraan. Mbak Windy bisa mute, maaf Mbak Windy Fitriani, mute audio. Nah, kemampuan mencapai dan mempertahankan keragaman produk perusahaan serta cara memproduksi dan distribusinya. Tadi belum sempat saya beri contoh yang tadi di mana customize untuk konsumen. Konsumen Indonesia, kalau motor gitu ya, sama konsumen yang di luar mungkin beda dengan selera Indonesia. Walaupun sekarang Indonesia masih untuk motor itu kiblatnya lah bosnya ya, itu sering ke Thailand, di mana motor-motor di sana itu lebih kencang, lebih proporsional bentuknya, lebih bagus kan gitu. Jadi memang pengetahuan pabrik tentang budaya lokal itu penting kan gitu. Menggabungkan geografis dan strategi bisnis. Strategi penerapannya dapat menjadi model untuk menghindari kegagalan potensial. Contoh, di sini ada gambarnya, ada people-nya, ada software-nya, data, approach pendekatannya, kemudian hardware-nya. Itu ada 5 faktor yang biasanya akan
bergabung atau bisa menjadi masukan indikator untuk GIS komponennya. Nah, memang Global Information System ini rangkuman lah ya dari data-data yang ada, orang-orang yang menggarapnya, aplikasi yang digunakan, hardware tidak harus selalu computerized ya gitu. Strategi yang harus dijalankan, bekerja sama secara erat dengan eksekutif perusahaan untuk memahami dampak potensial GIS pada strategi bisnis global. Mengerti strategi bisnis global dari tiap unit bisnis. Menentukan tujuan dari tiap strategi GIS. Kemudian mengidentifikasi aplikasi yang diperlukan untuk mencapai strategi GIS. Kemudian menugaskan orang yang bertanggung jawab atas penerapan aplikasi tersebut. Global Information System ini akan menggunakan semua jenis sumber daya informasi. Perangkat keras, perangkat lunak, personil, data, dan informasi serta fasilitas untuk mengetahui geografis. Nah, tugas penting tim pengembangan itu menentukan jumlah dan lokasi pusat data regional. Ada regional data centers, mengidentifikasi penjual yang dapat menyediakan produk dan jasa bagi tiap anak perusahaan. Contoh tadi saya mencontohkan tentang kendaraan ya. Itu nek aku arak tuku bahan iki wis. Contoh ada membuat bautnya dibuat dari anak bangsa. Lah aku kudu nemoni sopo. Perusahaan mana yang memberikan standar yang bagus dan harga yang kompetitif. Membuat spesifikasi standar perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat digunakan semua anak perusahaan. Contoh kampus kita nih. Kampus kita buat siakat. Siakat ini bagaimana digunakan di banyak kampus. Stekom 1, 2, dan seterusnya. Nah, maka ini adalah sudah pendekatan yang bagus untuk mencapai ini. Ya. Membuat rencana bagi suatu atau beberapa unit penolong yang membantu anak perusahaan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Berarti online full. Ya. Bisa standby 24 jam, 7 hari. Kalau di sistem kita ada planning AB. Jadi siakat 1, siakat 2 dengan tanpa merubah data gitu. Mungkin di situ hanya oper server ya, oper sumbernya. Seumpama server 1 dengan daya internet A, kemudian dari daya listrik A. Kemudian jika terjadi sesuatu maka ada mirroring di tempat lain untuk server B dengan daya power listrik B. Itu sangat membantu. Itu masih AB gitu ya. Mungkin ada yang membuat sistemnya ABCD supaya nggak putus, itu pasti ada. Atau punya sumber lainnya dia tidak menggunakan hanya teknologi listrik, mungkin ada solar, mungkin ada nuklir gitu ya untuk membuat powernya. Kan gitu. Siap menghadapi keterlambatan penerapan yang tidak dialami di negara perusahaan itu. Jadi tim pengembangan itu punya planning ABC juga. Jika contoh tadi kalau tentang otomotif, ternyata ada kendala di Jepang untuk aturan baru tentang transportasi barang setengah jadi namanya gitu, untuk ngirim part. Maka Indonesia punya planning B mengambil part di negara lain yang sama standar untuk perusahaan dari Jepang tersebut. Contoh,
merek X dari Jepang, kendaraan itu kalau tadi contohnya Toyota ya, buka di Indonesia, kemudian juga buka di Malaysia, buka di Singapura untuk perusahaannya. Nah, jika ada kendala di satu negara, itu bisa ambil dengan negara terdekat. Itu termasuk tugas tim pengembangan. Itu Global Information System, sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintas batas negara. Tantangannya adalah kendala politis, hambatan budaya dan komunikasi. Contoh, ada beberapa negara yang dia tidak menggunakan Google karena kebijakan pemerintah. Pengelolaannya ada tidak mudah menggunakan mungkin peramban lain atau mungkin penyedia lain yang dari lokal. Maka secara pembuat sistem mahasiswa itu bagaimana itu kompatibel di semuanya, kan gitu. Hambatan budaya dan komunikasi. Contoh yang sederhana aja, besok mamanya membuat sistem, bukan buat sistem, disuruh buat sistem sama perusahaan. Namanya umpama apa ya, itu produknya adalah kendaraan, tapi jenengan namanya webnya contohnya itu apa ya, yang sekiranya di Indonesia itu artinya apa, tapi di negara lain itu artinya berbeda. Nah, itu hambatan budaya. Itu masih bahasa. Apalagi budaya lain. Contoh, kendaraan tersebut dibuat dengan stripping yang ternyata di budaya sana tidak diterima. Gitu. Maka harus sesuaikan tuh. Habitnya di sana bagaimana, budaya di sana bagaimana, kemudian penghargaan atas budaya di negara itu bagaimana, itu bisa menjadi data untuk global informasi sistem itu. Tantangan dalam pengembangan sistem informasi global. Masalah teknologi karena tingkat teknologi di negara-negara anak perusahaan, kecepatan telekomunikasi dan kualitas, hak cipta perangkat lunak dan lisensi, kurangnya dukungan dari manajer anak perusahaan. Nah, tidak semua negara itu sehebat Indonesia internetnya. Begitu juga Indonesia masih ada sebagian entah kabupaten, entah kecamatan, entah dia hanya desa yang masih tidak stabil untuk koneksi internetnya. Nah, ini menjadi bagian tim pengembang untuk bisa merapikan. Merapikannya bagaimana sih? Bagaimana caranya web tersebut bisa kompatibel dengan internet yang cepat, kemudian bisa diterima informasinya dengan internet yang lambat. Itu contoh kalau yang umum kita lihat. Saat internet cepat dia bisa terlihat gambar dan juga apa namanya suaranya gitu, kemudian bisa terlihat dengan jelas videonya gitu. Tapi saat kualitas jelek, bagaimana video dan audio dan gambar itu kekip, tapi informasi lain masih bisa dibaca gitu. Kemudian saat mengupload data itu bisa juga masih bisa dilakukan dengan internet yang apa namanya tidak lancar gitu ya. Ini termasuk tugas tantangan bagi tim pembuat aplikasi. Manajemen pengetahuan atau MP, aktivitas mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Jadi memang data itu kan ada yang dia harus diinventarisasi. Nah, inventarisasi itu bisa
ditetapkan oleh perusahaan, mau periodiknya 5 tahun, 10 tahun gitu ya, untuk dihapus. Juga tentang bagaimana menghapus informasi yang tidak penting langsung kehapus. Contoh, kata kunci yang dia menggunakan kata-kata kotor di wilayah tersebut langsung tidak bisa naik kan, tidak bisa terupload di web. Itu termasuk tugas-tugas dari manajemen pengetahuan. Bahasa-bahasa yang tidak seharusnya bisa ke-cut, namanya gitu. Oke. Relevansi berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Jadi pernah kan dengar ada permasalahan, ada solusi. Tapi solusinya itu kurang pas. Nah, ketidakpasan solusi itu bisa juga memang belum tepat pemberian solusinya atau tidak relevan di hari kejadian waktu tersebut. Biyen kui nek masuk angin dikeroki mari gitu. Sekarang kok ora mari gitu ya. Mungkin dulu orang yang dikerok itu memang sebenarnya ilmunya bagus. Akhirnya dengan ada kerokan langsung cepat mari. Oh, sekarang tidak. Nah, relevansi ini yang perlu data dukung. Biyen mungkin orangnya masih masuk anginnya tidak terlalu berat, tapi sekarang berat. Maka dikerok itu mungkin sembuh tapi agak lama. Nah, relevansinya mungkin ketepatan caranya, solusinya dengan dikeroki karung obat. Kan itu. Itu relevansi. Jadi waktunya tepat tuh. Nah, akurasi berusaha untuk 100%. Kenapa? Karena keakuratan data itu kan bisa dikatakan ceteris paribus lah ya. Jika keadaan lain tidak berubah. Tapi jika itu manusia atau alam ataupun hal-hal yang dia bergerak, waktu pun juga gitu ya, kan ada perubahan. Nah, maka di sini kalimatnya berusaha untuk 100%. Karena belum tentu bisa 100%. Tuh, ketepatan waktu ini mendukung relevansi. Tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting berkembang atau hilangnya peluang yang ada. Momen. Mahasiswa saat membuat web itu dilalah momennya pas, di mana web yang dibuat itu user friendly-nya tepat untuk anak muda. AI yang digunakan untuk tampilan depannya itu pas untuk anak muda, maka bisa cepat dikenal. Itu dilalah bisa ketepatan waktu atau pengumpulan datanya sangat akurat sehingga bisa memilih bentuk webnya, bentuk template-nya, bentuk animasinya, bentuk si web dinamisnya itu bisa bagus gitu kan, dari data. Begitulah. Kelengkapan jumlah data yang benar dan mendukung semua bidang keputusan yang dibuat. Jadi data itu penting untuk pengambilan keputusan, entah dari divisi apa, itu penting. Sifat manajemen pengetahuan yang berubah. Manajemen pengetahuan fokus pada sistem pemrosesan transaksi, sistem perangkat lunak dan perangkat keras sebelumnya yang tidak kompatibel atau sebagian tidak sesuai dengan teknologi informasi saat ini menghasilkan informasi terdahulu, data tidak tersedia dalam format digital. Nah, dulu kan ada tuh kalau peralihan dari manual ke semi digital, kemudian ada yang sudah digitalisasi. Membuat persensi manual kemudian dimasukkan ke dalam Excel, gitu ya. Kemudian ada lagi tambah setelah Excel dinaikkan lagi ke web atau dulu ada Microsoft Access, gitu ya. Data dimasukkan di sana. Setelah itu baru sekarang web. Dengan persensi pun sudah langsung ke web. Dia koneksinya dengan penggunaan kamera, kemudian lokasi, kemudian waktu, bahkan sekarang kalau dia belum bisa menggunakan koneksi lokasi, dia bisa menggunakan koneksi WiFi. Jadi dianggap sah jika penggunaan WiFi di lokasi tersebut. Kan itu ada itu kalau untuk persensi.
Nah, itu perkembangan zaman. Dan koneksi dengan map kan tidak semua perusahaan mampu membuat ataupun mampu membayar pengadaannya, maka bisa lebih murah dengan koneksi WiFi. WiFi itu lokal berarti ya. Dia harus datang dulu, koneksi WiFi yang tersedia, maka dia dianggap sah karena dia koneksi dengan WiFi lokal. Gitu. Itu pun juga bisa diatur jaraknya kalau yang tadi sudah menggunakan jarak berapa meter dari lokasi kerja dianggap sah. Contoh presensi pegawai negeri itu, dia entah 10 entah sampai 50 meter dianggap sah karena mendekati lokasi kerja, kan gitu. Tapi umumnya sih 10 meter dari kantor lah ya, karena selain fotonya itu adalah foto diri, otomatis backgroundnya kan terlihat. Oh, ini foto kantor. Nanti dari pihak perekap absen itu sudah jelas, ternyata di kantor kan. Perencanaan jangka panjang juga dikenal sebagai rencana strategis karena mengidentifikasi tujuan-tujuan yang akan memberi perusahaan posisi yang paling menguntungkan dalam lingkungan. Selain itu juga menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, memang benar kalau perusahaan itu tetap harus wajib membuat rencana jangka panjang. Pemerintah pun itu kan membuat rencana jangka panjang menengah panjang. Maka perusahaan juga harus mengikuti. Bahkan perusahaan kalau bisa lebih dulu ataupun mendekati setelah perencanaan pemerintah. Menurutku sih gitu ya. Ya kan di sini boleh. Kalau dia punya bosone apa sih? Aduh, ramalan. Dia punya ramalan yang tepat. Ramalan tentang hubungannya dengan perusahaan pastinya ya, dan juga kebijakan. Seperti yang sekarang itu ditetapkan ada kebijakan impor ekspor itu kan, mana ada yang bisa memprediksi kan gitu ya. Tetapi sekelas perusahaan pasti sudah ada info, entah hanya isu, kemudian kita siap-siap ataupun langsung mendeteksi dari fluktuasi tren. Contoh, kalau di YouTube kan juga sering tuh tersebar trennya tahun ini seperti ini, kemudian per 5 tahun, per 10 tahun, per 30 tahun itu bagaimana ada trennya. Itu bisa menjadi acuan untuk membuat sebuah keputusan. Dan tren itu banyak sih pendukung pembuatan tren itu. Kenapa tren per 5 tahunan? Bisa juga karena di situ pemilihan umum untuk presiden. Kenapa sih tren 10 tahunan? Gitu ya. Kenapa tren per 15 tahunan? Kenapa tren per 30 tahunan? Gitu. Bisa juga tren per 15 tahunan ada program yang dirubah oleh SDGs. Dulu kan development goal kan ya. Di tahun 2015 ya, nggak salah. Kemudian sekarang lanjut dari SDGs, Sustainable Development Goals itu di 2015 sampai dengan 2030. Nah, perubahan-perubahan itulah yang kita harus bisa meramalkan, forecastingnya harus minimal dengan ada data itu. Kalau ada kejeglongnya itu enggak kejeglong banget. Kalau ada positif itu kita langsung bisa mengikuti. Kalau ada kestabilan itu juga bagus. Yang gitu. Tapi bagaimana strategi dan keputusan itu harus berubah jika keadaan berubah. Jika keadaan tidak berubah, bisa melakukan dan bisa tidak melakukan. Ada dua pilihan sih semua sebenarnya, tapi yang umum itu kalau ada keadaan berubah, strategi mesti berubah. Gitu. Kalau kita merasa baik-baik saja, nanti akan ketinggalan tuh. Seperti kalau kisahnya yang sering dilontarkan di setiap medsos itu Nokia, gitu. Karena tidak berubah isunya seperti itu. Walaupun sebenarnya mungkin dia sudah berubah tapi kurang cepat, atau sudah berubah tapi tidak sehebat yang lain kan, kita tidak tahu persis atas pengumuman yang diberikan oleh Nokia. Gitu. Nah, pelaku perencanaan strategis untuk sumber daya manusia ada Chief Information Officer,
CIO, kemudian memadukan teknologi dan sistem informasi dengan aspek-aspek manajemen, Chief Technology Officer, eksekutif teknologi tertinggi dalam perusahaan dan mungkin departemen teknologi atau teknik, di mana rencana strategi, anggota pemimpin perusahaan, ada komite eksekutif, area bisnis, sumber daya untuk manusia, informasi, keuangan, pemasaran, dan manufaktur. Gitu. Nah, pendekatan strategic planning for information resources, perencanaan strategi juga disusun pada bidang-bidang fungsional perusahaan yang akan merinci bagaimana bidang-bidang tersebut akan mendukung perusahaan dalam mencapai strateginya. Layanan informasi mencerminkan permintaan dukungan sistem di masa mendatang. Nah, memang sekarang tuh primadona banget yang namanya informasi, baik medsos dan lain-lain. Tetapi ingat bahwa kalau membuat suatu internet itu kan basisnya ada goals-nya, misinya itu ada goals-nya. Contoh, misinya goals-nya web. Maka ada short di IG, ada Facebook, kemudian ada TikTok. Nanti diarahkan dari itu membuat tren yang supaya dikenal masyarakat, diarahkan kunjungi kami di web, Nah, di webnya itulah baru ada informasi yang besar, ada penjualannya di sana, baik langsung atau tidak, juga ada mungkin marketplace yang disediakan, kan gitu. Jadi goalsnya itu jelas, karena medsos kan infrastruktur tuh. Mungkin ada yang dia hebat di Facebook, tapi yakin dia juga akan upload di IG, di TikTok, hanya terkena di Facebook. Maka dua medsos ini akan mengiring konsumen, penonton itu naik ke Facebook Pro-nya, kan gitu. Oke. Strategi planning for information resources, rencana strategi subdivision informasi, subdivision keuangan, subdivision yang sumber daya manusia, sumber daya informasi, ada sumber daya pemasaran, subdivision manufaktur. Hubungan perencanaan strategis bidang fungsionalnya kontak semua. Kayak yang tadi lah, di sini pusatnya di sini. Nah, rencana strategis ini butuh tentang yang keuangannya, pemasarannya, manufakturnya bagaimana, manusia ini bagaimana. Kalau ini nggak berkaitan dengan bagus, ada yang junjing, bisa juga ini dibesarkan dengan seumpama nih yang warna hijau, nggak bagus nih. Ini bisa juga dibesarkan dulu informasi. Kenapa sih kok seperti ini? Supaya ada data masuk. Kemudian menjadi perbaikan di semua lini, ini bisa optimal lagi yang hijau. Begitu sebaliknya, terus putar, karena berkaitan. Gitu. Pernyataan disusun dalam 4 bagian, di mana kita sebut SPIR aja ya untuk strategi planning for information resources. SPIR aja gitu ya. Pernyataan misi teknologi informasi, sasaran TI-nya, lingkup layanan TI-nya, rencana kerja TI-nya, disusun dalam 4 bagian ini. Tujuannya apa sih visi misi? Sasarannya ke siapa dulu? Kemudian lingkup layanannya mau ke siapa dulu? Rencana kerjanya bagaimana? Contoh, kalau internal berarti misinya supaya punya database, kemudian yang kedua pelayanan yang bagus bagi para karyawan, karyawan juga dia punya serikat pekerja, berarti sasaran teknologinya untuk karyawan dan kinerja gitu ya. Lingkup layanan teknologi informasi sama, kemudian rencana maksudnya tentang itu, tentang kinerja, tentang karyawan, tentang sumber daya yang ada di internal, kemudian rencana kerja teknologinya bagaimana dirancang. Kalau untuk eksternal, tapi dia masih bisa kita kendalikan, contoh untuk kemarin saya contohkan untuk para agen, toko, retail, kemudian dia di scan barcode gitu ya, berarti informasinya bagaimana mengetahui retail tersebut bisa menjual produk kita sebanyak berapa, kemudian yang laris itu produk yang mana untuk diversifikasi produknya kan gitu. Itu oke.
Solusi untuk masalah tidak memadai sumber daya informasi adalah dengan teknik perencanaan strategik sumber daya informasi. Kemudian ketika perusahaan menerapkan SPIR, rencana strategis untuk jasa informasi dan perusahaan dikembangkan secara bersamaan. Jadi tidak boleh ada yang junjing, tapi jika memang ada permasalahan harus junjing, harus diangkat dengan hal lain, di part-part lain, supaya untuk bisa mengembalikan stamina atau kondisi bagian yang rusak. Dari tadi ada resource manufaktur dan lain-lain. Proses dalam SPIR dilalui dengan langkah mengidentifikasi, menentukan, mendapatkan dan mengelola sumber daya informasi apa yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Di sini strategi bisnis, kemudian pengaruh pada informasi, pengaruh pada strategi bisnis, kemudian sumber daya, informasi dan strategis. Proses perencanaan strategis sumber daya informasi ini bolak-balik. Nek mau gambar gitu disawang gampang. Saat dilakukan itu butuh personal yang bagus, mungkin juga banyak. Kemudian sistem informasinya untuk membantu melaksanakan juga butuh yang bagus, konsisten, kemudian reliable juga itu ya. Oke. Sampai di sini untuk pertemuan di hari ini. Kemudian banyak salah, mohon maaf. Terima kasih.